Oke, ini adalah os humerus, ada dua, kanan dan kiri. Os humerus ini dia adalah tulang pada ekstremitas superior. Nah, ujung proksimal dari os humerus ini dia berartikulasi atau bersendi dengan os scapula, yaitu pada cavitas glenoidalis ini ya. Nah, dia di sini akan membentuk articulatio glenohumeralis atau sendi antara os humerus dengan os scapula. Kemudian pada ujung distalnya dia akan bersendi dengan dua tulang, yaitu os ulna dan os radius. Nah, di sini dia akan membentuk articulatio cupiti. Oke, langsung saja ke struktur anatominya. Oke, struktur pertama dari os humerus di sini paling proksimal adalah caput humeri. Caput humeri ini dia akan berartikulasi dengan cavitas glenoidalis dan membentuk articulatio glenohumeralis. Nah, tepat di bawah dari caput humeri ini di sini ada seperti cekungan diagonal seperti ini. Ini adalah kolum anatomicum. Ya. Kemudian pada bagian lateral dari kolum anatomicum ini di sini ada dua tonjolan besar. Nah, di sini ada tonjolan yaitu tuberculum maius dan tuberculum minus. Tuberculum minus ini dia yang menghadap ke anterior, sedangkan tuberculum maius itu dia menghadap ke lateral. Nah, tuberculum maius ini juga bisa diraba karena letaknya tepat di bawah dari acromion, os scapula. Nah, kemudian di antara dua tuberculum ini di sini ada suatu celah ya. Suatu celah di sini namanya sulcus intertubercularis. Dia yang memisahkan antara tuberculum maius dan tuberculum minus. Nah, kemudian tuberculum maius dan tuberculum minus ini dia ke bawah dan mendatar. Nah, mendatarnya tuberculum ini dia akan membentuk crista, yaitu crista tuberculi majoris untuk tuberculum maius dan crista tuberculi minoris untuk tuberculum minus. Nah, kemudian di antara tuberculum dan cristanya di sini ada kolum chirurgicum humeri. Jadi dia memutari sini di antara tuberculum dengan crista dan membentuk kolum atau leher. Jadi di os humeri ini dia punya dua kolum, yaitu kolum chirurgicum humeri dan kolum anatomicum. Nah, kemudian pada bagian lateral dari crista tuberculi majoris ya sampai bawah di sini. Nah, di sini ada struktur yang berbentuk seperti huruf V kasar seperti ini. Nah, ini itu adalah tuberositas deltoidea, yaitu tempat melekatnya musculus deltoidea. Berbentuk huruf V kasar seperti ini. Pada bagian medialnya, pada bagian sininya dia dibentuk oleh crista tuberculi majoris dan pada bagian lateralnya dia di sini dibentuk oleh sulcus nervi radialis. Nah, kemudian crista tuberculi majoris dan minoris ini dia juga nantinya akan menyatu seperti ini ya. Nah, ketika dia sudah bersatu, nah di sini akan terbelah pada bagian korpusnya. Makanya di sini ada facies anterolaterales corporis humeri dan facies anteromedialis corporis humeri, karena keduanya itu terletak di depan, tetapi yang ini itu condong ke lateral dan ini condong ke medial. Nah, kemudian kita ke bawah, di sini ada yang namanya condylus. Condylus itu adalah ini. Di dalam condylus itu terdapat dua struktur khas, yaitu yang pertama adalah capitulum. Capitulum ini dia adalah tempat melekatnya caput radii ketika ekstensi. Tetapi ketika kita fleksi, maka caput radii ini dia akan nempel pada fossa di atasnya, yaitu fossa radialis humeri. Kemudian pada bagian medialnya di sini ada troklea. Troklea ini dia adalah tempat melekatnya incisura trochlearis, os ulna. Tepat di atasnya terdapat fossa coronoidea. Fossa coronoidea ini berfungsi sebagai tempat melekatnya processus coronoideus os ulna. Nah, kemudian di atas condylus ini ya, condylus itu kan dua ini, capitulum dan troklea, ada suatu tonjolan ya, ada dua tonjolan lateral dan medial, yaitu epicondylus. Epi itu artinya di atas, condylus itu ini di bawah ini ya, yaitu. Nah, di sini ada epicondylus medialis humeri dan epicondylus lateralis humeri. Kemudian kedua tonjolan ini
semakin ke atas dia akan semakin mendatar dan membentuk krista. Nah, di sini ada dua krista, yaitu krista supracondylaris lateralis dan krista supracondylaris medialis. Nah, kemudian di atas krista supracondylaris lateralis dan medialis ini, dia ke atas lagi akan membentuk margu, sehingga dia ke sini akan membentuk margu lateralis dan dia ke sini akan membentuk margu medialis. Jadinya dia itu bentuknya segitiga. Ini fasies posteriornya, ini fasies anterolateral, ini fasies anteromedial. Ya, kemudian ini di sini ada margo lateral dan margo medial. Oke. Kemudian pada bagian belakang di sini ada fossa olecrani, tempat melekatnya olecranon os ulna. Nah, kemudian di sini ada fasies posterior. Kemudian di sini ada struktur tambahan pada bagian bawah dari epicondylus medialis humeri. Nah, di sini ya, ini lihat kursor. Sini itu adalah sulcus nervi ulnalis. Sulcus nervi ulnalis ini dia bisa meraba. Nah, ketika kalian nggak sengaja terbentur pada bagian sikunya, kadang kan rasanya sakit banget. Nah, itu karena kena dari nervus ulnalisnya.